Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Sanif Sentosa, BSc Hons MM MBA, dengan NIDN 018068304. Saya adalah dosen tetap program studi Sistem Informasi di Institut Bisnis Informasi Teknologi dan Bisnis (ITNB). Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT, khususnya di bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Operasi. Mata kuliah Sistem Operasi dengan kode ISS 1202 memiliki bobot 3 SKS yang diajarkan pada semester kedua. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai dasar-dasar sistem operasi. Mahasiswa mampu memahami evolusi sistem operasi dari masa ke masa. Mahasiswa mampu mengoperasikan, mengelola berbagai jenis sistem operasi, mulai dari Windows, macOS, Linux, dan sistem operasi mobile lainnya. Dalam proses pembelajarannya, saya menerapkan sistem DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, materi disampaikan melalui ceramah interaktif dengan media whiteboard, proyektor LCD, serta simulasi langsung menggunakan perangkat lunak virtualisasi, yaitu Oracle VirtualBox, untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam menginstal dan mengelola berbagai operating system. Interaction, saya mendorong diskusi aktif dan presentasi kelompok guna mengasah kemampuan pemecahan masalah secara kreatif dan inovatif. Assessment, sistem penilaian dilakukan secara transparan yang terdiri dari kehadiran dengan bobot 10%, tugas dan praktek 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester UAS dengan bobot terbesar 40%. Peta pembelajaran selama lebih kurang 16 minggu dibagi menjadi 3 bagian utama, yakni fondasi sistem operasi dan ekosistem Microsoft, opsi sistem operasi lain yakni macOS dan Linux open source, mobilitas dan ekosistem perangkat genggam atau mobile. Minggu pertama, sejarah komputer dan sistem operasi memberikan pengetahuan tentang evolusi komputasi dari mesin Babbage hingga era mikrokomputer. Minggu kedua, pengenalan sistem operasi mempelajari tentang konsep kernel, shell, CLI, menu driven interface, dan GUI atau graphical user interface. Minggu ketiga, mengenal dan mempelajari cara instalasi dan penggunaan perintah disk operating system atau DOS. Minggu keempat, mempelajari arsitektur workstation dan server, manajemen pengguna, dan keamanan NTFS dari Windows NT termasuk cara instalasinya. Minggu kelima, mempelajari tentang Windows 2000 dan XP, tentang peningkatan stabilitasnya dibanding versi sebelumnya, manajemen folder, dan lain sebagainya. Minggu keenam, mengenal versi lanjut dari sistem operasi Microsoft, Windows 7, 8, 10, dan 11. Minggu ketujuh, mengenal sistem operasi terpopuler kedua yakni macOS dari Apple. Minggu ke-8 merupakan ujian tengah semester untuk menguji pemahaman mahasiswa tentang topik konsep dasar sistem operasi dan ekosistem Microsoft yang dilaksanakan secara praktek. Minggu ke-9, pengenalan tentang sistem operasi open source, Linux, dan distribusinya. Minggu ke-10, pengenalan dan praktek instalasi distro terpopuler, yakni Ubuntu Linux dan lingkungan desktopnya. Minggu ke-11, pengenalan dan praktek instalasi distro baru Big Linux dan perintah-perintah shell. Minggu ke-12, pengenalan dan praktek instalasi distro Linux Mint dan manajemen paket. Minggu ke-13, mempelajari sejarah sistem operasi mobile dan perangkat genggam lainnya. Minggu ke-14, mengenali arsitektur, sejarah, dan evolusi sistem operasi Android. Minggu ke-15, mengenali sistem operasi iOS dan alternatif sistem operasi mobile lainnya. Dan sebagai salah satu bobot penilaian utama, pada minggu terakhir akan diadakan ujian akhir semester atau UAS secara teori.
Demikian pemaparan singkat rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah sistem operasi. Besar harapan saya, melalui mata kuliah ini, mahasiswa dapat menguasai kompetensi teknologi informasi yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Oke, so hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem operasi sesuai dengan mata kuliahnya, pengantar sistem operasi. Untuk memasuki minggu pertama, kita akan mengenal apa itu sistem operasi. Jadi kalau yang namanya komputer itu terdiri dari hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak. Oke, nah jadi perangkat keras itu tidak bisa berfungsi kalau tanpa perangkat lunak atau software. Jadi kalau software itu ibaratnya seperti jiwa, tapi pun di balik software tersebut ada yang lebih cocok untuk dikatakan jiwa, yaitu sistem operasi. Karena kalau kita melihat dari diagram ini, perangkat keras atau hardware, sebelum user bisa berinteraksi dengan software yang ada di sini seperti Microsoft Word, Photoshop, PowerPoint, apapun itu, harus ada yang namanya sistem operasi. Oke, sistem operasi yang paling inti adalah namanya kernel. Jadi yang mengatur namanya seperti timer. Jadi dalam komputer kita itu sebenarnya setiap saat itu selalu menjalankan timer. Apa timer yang dijalankan oleh komputer? Jam. Salah satu jam, ya. Kedua adalah yang paling mungkin nggak terasa itu adalah tahu namanya screen saver. Screen saver itu biasa settingnya gimana? Setiap 15 menit tidak gerak atau setengah jam tidak gerak, atau kalau misalnya laptop setengah jam tidak bergerak, tidak ada aktivitas, dia akan sleep, standby. Nah, timer itu yang selalu jalan. Jadi misalnya sekarang saya berhenti, saya nggak melakukan apa-apa, timernya jalan 1, 2, 3 sampai menit ke 10 misalnya, dia akan screen saver. Kalau saya gerakkan mouse lagi, dia akan reset lagi ke 0. Begitu seterusnya. Itu timernya. Jadi timer itu dikontrol oleh yang namanya kernel. Jadi sistem operasi ini adalah, kalau yang terkenal ya mungkin kita akan merujuk pada namanya Windows. Seperti kita bilang pompa air, merek pompa air sudah agak berubah ya. Sanyo, ya benar, Sanyo. Kalau air minum, nah, padahal banyak merek kan. Jadi sistem operasi juga sama. Kita bilang sistem operasi Windows, padahal tidak banyak. Ada macOS. Kalau di perangkat mobile ada namanya ya Android, Linux, segala macam. Oke, sejarah atau asal usul sistem operasi itu sebenarnya ditemukan awalnya oleh Jacquet, lalu disempurnakan dan dibuat lebih mendekati ke mesin itu oleh Charles Babbage. Jadi weaving loom ini adalah namanya penganyam. Pasti loom. Benang ke kain namanya apa? Anyam, bukan? Benang, kita kapas kan ke benang tuh, bikin benang. Benang jadi kain apa namanya? Ya, looming bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia kayak menganyam atau merajut lah sekian kuliah hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, ada Sir. Mau tanya soal pengaruh open source seperti Linux dalam dunia operating system. Oke, open source dalam Linux atau sistem operasi. Jadi open source itu sebenarnya kalau pengaruh ke Linux, jadi ada namanya lisensi GNU Linux. Jadi nama panjang dari Linux itu sendiri adalah GNU Linux. GNU itu kepanjangannya apa? GNU, not
Unix. Tadi ingat Linux itu berasal dari apa? Awalnya dari operating system apa? Unix kan? Unix. Jadi ketika dibikin Linux, mereka mengajukan lisensi namanya GNU Not Unix. Artinya apa? Ya istilahnya gini, aspal. Unix tapi bukan Unix sih. Gitu loh. Jadi GNU Not Unix ini adalah namanya recursive. Kepanjangan GNU Not Unix apa? GNU Not Unix. Sama seperti PHP. Apa PHP kepanjangannya? PHP Hypertext Preprocessor. Ini hypertext ini apa? Ada di mana hypertext? Yes. HTML hanya sama HTTP. HTTP-nya apa? Hypertext Transfer Protocol. Jadi hypertext di sini. Jadi hypertext-nya mirip lah di sini. Karena PHP itu ya itu website sebenarnya. Oke, nah dengan adanya open source ini, setiap source code yang sudah dibuat harus dibagikan kepada dunia. Jadi awalnya si Linus dia bikin open source Linux-nya. Siapapun yang ambil, misalnya saya ambil, saya tambahkan. Jadi awalnya itu Linux itu sangat kecil. Dia mungkin hanya kayak command line. Ini sebenarnya Linus Torvalds ini tidak pernah bikin graphical user interface, tidak pernah dibikin GUI, nggak bisa kita klik, nggak ada iconnya. Yang bikin siapa? Ada lagi bagian lain. Jadi makanya ada namanya Linux itu bisa muncul, ada namanya KDE. Apa KDE? Kontes Dangdut Indonesia, bukan. KDE ini adalah kepanjangannya adalah K Desktop Environment. Desktop Environment. Jadi namanya itu Desktop Environment. Jadi adanya mouse, ada kursor, ada klik icon segala macam itu Desktop Environment. Ada lagi namanya Genome. Genome-nya agak lupa lah. Genome ini G-nya itu sebenarnya dari ini. GNU Not. Jadi ini dua adalah desktop environment pertama. Ada lagi yang namanya XFCE dan segala macam. Jadi si aslinya Linux itu tidak ada ini. Yang bikin itu apa? Si yayasan, istilahnya kayak yayasan namanya GNU. Dialah yang membuat salah satunya adalah Genome. Sehingga si Linux itu jadi gampang digunakan oleh pengguna umum. Oke? Nah, jadi dengan ada open source, saya ambil, saya tambah ini, ada yang ambil lagi, tambah sehingga besar. Dan wajib dibagikan. Saking besarnya, saking rumitnya, ada lagi orang yang mengambil hanya kernelnya aja atau hanya intinya saja, dimodify agar masuk muat ke HP, Android. Versinya lebih kecil, lebih ringan, sehingga bisa dilaksanakan dijalankan di Android. Jadi iOS juga sebenarnya basicnya adalah Linux. Okay. Basicnya yang saya bilang basic itu maksudnya ya terminalnya atau command line interface-nya, bukan yang graphical user interface-nya, karena itu sangat berbeda. Oke, sampai di sini ada yang menanyakan lagi? Gak ada? Oke, kita akhiri perkuliahan kali ini. Terima kasih semuanya. Halo semuanya. Dalam mata kuliah sistem operasi, software atau alat bantu yang sangat penting akan kita gunakan dalam sepanjang perjalanan perkuliahan kita adalah VirtualBox yang dibuat oleh perusahaan bernama Oracle. Berikut saya tunjukkan caranya mendownload dan menginstal aplikasi VirtualBox. Buka web browser, boleh Edge, Chrome, Firefox, dan lain sebagainya. Ketik di alamat www.virtualbox.org. Pilih download dan pilih host jika kalian menggunakan
Windows PC, atau Mac OS kalau memang menggunakan Mac, Linux jika menggunakan Linux. Karena saya menggunakan Windows, maka saya akan memilih Windows Host. Pilih Save As atau Save, terserah, simpan di folder kita. Setelah selesai, tinggal dijalankan aplikasinya. Lalu pilih Next, Accept, Next, Next saja, Yes. Ini biarkan saja seperti yang sudah dipilih. Next, Install. Setelah selesai, pastikan ini tercentang Start Oracle, Finish. VirtualBox adalah aplikasi untuk virtualization atau kita dapat membuat PC atau komputer virtual di dalam komputer kita. Jadi komputer di dalam komputer, dan kita bisa menginstal aplikasi atau sistem operasi apapun di komputer virtual tersebut tanpa mempengaruhi Windows atau sistem operasi yang sudah kita jalankan saat ini. Jadi lebih aman, tidak akan merusak sistem yang sudah ada, dan lebih mudah. Nah, tadi sudah selesai menginstal aplikasi virtualisasi yaitu VirtualBox. Saatnya kita menginstal atau mendownload dulu sistem operasi yang akan kita install. Dalam hal ini kita akan mencoba Ubuntu Linux. Jadi di address bar cukup ketik saja Ubuntu Linux download dan klik. Oke, kita pilih download Ubuntu desktop. Pilih download. Oke, setelah ada muncul konfirmasi download, pilih Save As, download, dan simpan. Baik, setelah selesai mendownload Ubuntu Linux ataupun sistem operasi lainnya, kita akan menggunakan Oracle VirtualBox Manager untuk membuat komputer virtual baru, dan kita bisa menginstal sistem operasi ke dalamnya. Klik di New, buatkan namanya misalkan Ubuntu Linux. Oke, ISO image, pilih file yang sudah di-download. Dalam hal ini saya menggunakan versi yang sudah ada di komputer saya, yaitu Ubuntu 24. Open. Oke, ini boleh di-uncheck Proceed with Unintended Installation. OS version tidak ada masalah. Kita langsung ke Virtual Hardware. Ini adalah settingan memori untuk virtual komputer kita. Jadi kalau misalnya komputer utama kita ada lebih dari 8 GB, maka kita bisa membuat up to 4 GB untuk memori di virtual komputer kita. Atau kalau memang memori di komputer kita atau memori komputer utama kita hanya memiliki 4 GB, maka ini boleh dibuat menjadi 1 GB. Tapi karena ini kita akan menginstal Ubuntu desktop, yakni yang memiliki graphical user interface, disarankan untuk menggunakan minimal 2 atau 4 GB. Oke, kita buat di 4 GB. Nah, lalu next ke specify virtual hard disk. Nah, kita akan membuat hard disk. Jadi si komputer virtual ini akan membaca file hard disk ini. Jadi file hard disk ini berekstensi VDI yang kepanjangannya adalah Virtual Disk Image. Jadi hard disk ini atau hard disk virtual kita itu disimpan sebagai file di dalam hard disk utama kita. Oke, klik browse kalau tidak mau disimpan di C, bisa disimpan di mana saja. Jadi kalau kita mau pindah-pindah komputer nantinya, kita cukup mengcopy file VDI ini. Jadi anggap file VDI ini seperti hard disk yang kita bisa bawa-bawa. Oke, finish. Kalau sudah finish, kita klik tombol start. Jadi ketika kita klik tombol start,
ini seperti kita mengklik tombol atau menekan tombol power pada komputer kita atau laptop kita. Jadi ketika kita klik start, dia akan melakukan hal-hal yang selayaknya komputer yang sebenarnya dilakukan. Jadi si operating system ini, Ubuntu, Linux Mint, Windows, apapun itu, tidak mengetahui bahwasanya ini adalah komputer virtual. Jadi si sistem operasi ini akan mendeteksi ini ya seperti komputer, layaknya komputer. Tidak tahu kalau itu ternyata adalah virtual komputer. Oke, sembari menunggu, ini VirtualBox Manager-nya boleh di minimize dulu. Ini si Linux Ubuntu sedang loading. Jadi ketika kita menginstal Windows, menginstal Linux versi yang lain pun, ini adalah hal yang lumrah. Jadi kalau misalnya di komputer kita selama ini kan sudah ada namanya Windows yang terinstall. Jadi ketika kita nyalakan komputer, dia otomatis akan boot atau load ke Windows. Nah, karena ini adalah komputer baru walaupun komputer virtual, si installer operating system ini akan meloading data dari ISO image yang kita download tadi. ISO image itu ya seperti CD-ROM drive atau seperti CD-ROM yang kita gunakan pada zaman dulu untuk menginstal operating system ke komputer kita. Nah, setelah memakan waktu yang lumayan, ini adalah tampilan setelah selesai di-load. Karena perlu diketahui bahwasanya komputer virtual itu sedikit lebih lambat dari komputer asli. Sehingga kalau kita melakukan apapun di komputer virtual ini akan terasa sedikit nge-lag. Apalagi kalau kita nantinya kita install berbagai macam aplikasi di dalam sistem operasi yang di dalam komputer virtual ini. Oke, ini adalah tampilan yang sudah selesai loading. Kita tunggu. Klik install Ubuntu, dia akan loading lagi. Oke, ini adalah tampilan awal dari widget atau installation widget yang memandu kita setiap tahap hingga operating system kita terinstall di komputer secara permanen. Oke, choose your language, English, next. Ini tidak masalah, skip dulu, next. Keyboard standarnya memang English US, next. Connect to internet menggunakan wire. Jadi komputer virtual kita akan terkoneksi ke komputer utama kita menggunakan virtual connection atau virtual cable. Nanti akan saya jelaskan. Oke, use wired connection, next. Nah, karena saya menggunakan Ubuntu Linux yang versi sebelumnya, maka dia mendeteksi bahwasanya ada update. Tapi tidak masalah, boleh di skip. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan Ubuntu Linux yang terbaru, tidak akan ada tampilan ini. Nah, what do you want to do with Ubuntu? Install atau try? Nah, jadi kalau misalnya kita ingin, misalkan nih suatu hari Microsoft Windows kita rusak nih, nggak bisa masuk ke komputer, nggak bisa ambil file kita. Nah, si Ubuntu ini bisa kita load atau kita bisa jalankan secara live. Jadi kita bisa pilih try, kita close. Nah, kita udah bisa nih mau ngapa-ngapain aja. Nah, contohnya nih, nah kita bisa buka Firefox, kita bisa buka file. Nah, misalnya ini file, kita klik, itu akan muncul seperti Windows Explorer. Nah, ini bisa membaca file-file kita nih, hard disk kita. Jadi file-file yang terperangkap di dalam komputer kita ketika Windows kita rusak atau korup, itu bisa ditolong. Jadi bisa dikeluarkan, di copy, di email atau segala macam. Oke, karena kita akan install, kita skip ini dulu. Kita pilih install Ubuntu, next. Ini pilih interactive installation biar kita bisa melihat step by step-nya. What apps would you like to install to start with? Oke, just default aja. Nanti kita bisa tambah
ketika sudah selesai install. Ini juga tidak perlu dulu. Jadi beda Windows dengan Linux itu adalah Windows, instalasi operating system Linux itu datang dengan berbagai macam software. Kalau Linux, Windows kan hanya ya paling Microsoft Edge, Microsoft Outlook mungkin, Outlook Express, dan Notepad. Tidak ada namanya Microsoft Word. Nah, kalau Linux itu datangnya sudah satu paket. Iris Ubuntu kita pilih manual installation, next. Nah, partisi atau partitioning di Linux itu adalah sangat berbeda dengan di Windows. Jadi di Linux itu memerlukan minimal 2 partisi. Satu adalah untuk swap atau virtual memory. Satu itu yang utama adalah root atau slash. Nah, kita bikin dulu, kita klik di free space, kita klik plus. Nah, jadi swap itu direkomendasikan setara dengan atau sebesar ukuran RAM. Nah, tadi kan kita buat RAM-nya adalah 4 GB. Jadi kita pilih GB satuannya, kita masukkan 4 GB. Use extension, use as, kita pilih swap atau virtual memory. Lalu klik OK. Nah, free space-nya, sisanya tinggal kita buat keseluruhannya, kita gunakan keseluruhannya use as ext4. Jadi file sistemnya Linux itu adalah menggunakan ext4. Oke, sudah selesai. ext4 ini kita harus menggunakan mount point slash atau root. Oke. Tadi kan nggak bisa di next, sekarang sudah bisa di next karena tadi tidak ada mount point. Jadi ini adalah peta partisinya. Kalau sudah seperti ini kita next. Create account, buat saja nama komputernya boleh dibilang dituliskan Ubuntu. Username, passwordnya boleh 123456, 123456. Jadi biasanya dia akan protes kalau misalnya passwordnya terlalu mudah. Nah, ini weak password, tapi tidak masalah. Kita next dulu. Time zone Asia Jakarta, next. Install. Nah, instalasi memakan waktu yang cukup lama karena banyak software-software yang diinstal. Nah, selama proses kita bisa mengklik ini, tombol ini untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi di balik instalasi ini. Kita klik nah. Jadi dia sedang mengcopy dari temporary file ke folder-folder yang sudah akan dibentuk sebagai sistem operasi permanen. Nah, kita akan kembali setelah selesai instalasi. Baik, ini adalah layar yang tampil setelah selesai penginstalasian. Jadi kita bisa continue testing kalau kita mau pakai live operating systemnya atau restart untuk masuk ke sistem operasi yang sebenarnya terinstall di virtual komputer kita. Oke, klik restart. Okay, please remove installation medium. Klik device, optical drive. Oke, sudah pastikan sudah tidak tercentang, berarti sudah keluar, sudah tidak ada ISO atau installation disk yang terpasang. Kita enter, dia akan merestart. Ini adalah tampilan awal loading Ubuntu Linux. Ini sudah memasuki sistem operasi yang terinstall di komputer virtual kita, yaitu di hard disk virtual tepatnya. Nah, ini adalah user yang sudah terdaftar ketika kita install tadi. Klik, masukkan password sesuai yang tadi kita masukkan, 123456, lalu enter. Nah, ini adalah tampilan desktop dari Ubuntu Linux.
cukup berbeda dengan Windows. Jadi di Linux ini tidak ada start menu, terutama jadi ini adalah tampilan namanya Genome Desktop atau lingkungan desktop yang memang secara default ditampilkan oleh Ubuntu Linux. Ini boleh skip Ubuntu Pro. Oke, do not share, terserah sih. Finish. Nah, ini tampilan desktop. Untuk shutdown, restart ada di sini. Jadi dia sedikit terbalik dengan Windows. Kalau Windows ada taskbarnya ada di bawah, ini taskbarnya ada di atas. Nah, untuk start menunya atau untuk menampilkan semua aplikasi ada di tombol ini, Show Apps. Nah, inilah semua aplikasi yang sudah terinstall secara default. Jadi kalau tadi kita memilih instalasi yang lebih lengkap, itu akan muncul lebih banyak aplikasi di sini, termasuk aplikasi seperti untuk pengolahan dokumen, pengolahan tabel. Tidak ada Microsoft Office di sini, di Linux. Penggantinya adalah LibreOffice. Nah, kalau kita mau lihat di aplikasinya, nah ada, kita buka di Application Center. Nah, ini App Center. Jadi kalau App Center ini ibarat Play Store, Google Play Store untuk Android kita atau Apple Store untuk di iOS. Nah, ini semua adalah aplikasi-aplikasinya. Misalnya kita mau menginstal Office, kita ketik Office, kita cari. Nah, jadi Office juga ada beberapa pembuatnya. Nah, ini ada Brave di sini sama dengan aplikasi di Windows. Nah, ini LibreOffice, ini yang paling populer. LibreOffice ini di dalamnya sudah termasuk Word, ini untuk pengolahan kata, sudah ada spreadsheet-nya, termasuk presentasi, note taking, dan juga database. Nah, jadi kalau kita mau menggunakannya, kita cukup klik install. Nah, misalnya kita mau install aplikasi lain, misalkan Chrome. Oke, kita cukup tekan Chrome, ketik Chrome. Nah, ada yang mirip, bukan mirip sih sebenarnya. Ini juga Chromium ini adalah basis dari Google Chrome sebenarnya, atau versi open source-nya dari Google Chrome. Jadi sama, kalau kita mau install ini juga sama persis. Extension-nya segala macam juga bisa digunakan di Chromium ini. Nah, untuk File Explorer atau untuk manajemen file di komputer kita, ini ada tombol seperti ini, Files, jadi di desktop, dokumen, download. Nah, jadi kalau kita bisa mendownload sesuatu akan muncul di sini, music, picture, dan sebagainya. Nah, untuk mematikan atau men-shutdown Linux di tombol ini, klik tombol seperti power, klik sekali, lalu power off. Jadi demikian cara menginstal Ubuntu Linux di komputer virtual menggunakan VirtualBox. Terima kasih.